Hola semuanya para komadam dan hawa dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Sehat? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat fisik, mental, dan ekonomi. Oke, kembali lagi dengan saya, pria banyak kesibukan namun sampai sekarang masih belum juga keluar dari zona pengangguran. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul R2B atau Return to Base yang dirilis pada tahun 2012 lalu. Menurut informasi yang saya kumpulkan dari beberapa sumber, film ini memiliki beberapa judul alternatif yaitu Black Eagle dan Soar into the Sun. Film ini mengisahkan tentang seorang pilot angkatan udara terbaik yang hobi melakukan manuver ekstrim, bahkan seniornya pun dibuat kesal. Baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu silakan subscribe jika kalian menyukai channel ini, karena sebentar lagi saya akan ke pom bensin mengisi bahan bakar pesawat tempur. Di langit Korea terlihat beberapa anggota tentara angkatan udara sedang melakukan pertunjukan atau atraksi, entah itu untuk memperingati hari ulang tahun tentara AU atau hari kemerdekaan Korea, itu tidak dijelaskan dalam film. Yang jelas salah satu pilot mereka yaitu Kapten Tae-hoon melakukan manuver yang tak biasa, di mana pesawatnya menukik tajam ke atas, lalu Tae-hoon mematikan mesinnya yang membuat semua orang panik, dan aksi itu dinamakan Zero Knot. 제로나트, 솔로 제로나트, 리커버리 300명. Akibat kelakuannya, Tae-hoon pun dikeluarkan dari tim Black Eagle. Dan kini Tae-hoon dipindahkan ke dalam regu temannya yaitu Mayor Dae-soo yang sudah jelas pangkatnya lebih tinggi dari Tae-hoon. Dalam regu itu juga ada Kapten Yoo-jin dan junior mereka bernama So-kyun. 일어서. 일어서. Setelah pertemuan singkat, mereka jalan-jalan keluar dan dapat kita lihat walaupun seseorang mampu mengendarai pesawat tempur, belum tentu ia mampu menyetir mobil dengan baik. Karena Dae-soo yang merupakan seorang mayor saja tidak berani mengendarai mobil melebihi kecepatan 20 km per jam. 30은 된다, 무슨 20이야. 아우, 그런 사람이 어떻게 전투기를 Keesokan harinya, Tae-hoon menemui komandannya yang bernama Jenderal Byung-gil. Di sana juga ada seorang pilot terbaik mereka yaitu Mayor Lee. Byung-gil meminta penjelasan atas manuver berbahaya yang dilakukan Tae-hoon saat pertunjukan udara sebelumnya. Tae-hoon menjelaskan bahwa ia tidak dapat menilai potensi diri tanpa mencobanya. Byung-gil menegaskan bahwa menjadi pilot adalah tentang melindungi masyarakat, bukan untuk menjawab rasa penasarannya. Setelah itu, Tae-hoon mengecek pesawat yang akan dia gunakan nantinya, di mana So-kyun yang akan jadi kopilotnya. Kemudian, kepala mekanik bernama Dong-pil mengatakan bahwa pesawat itu akan diperiksa oleh mekanik terbaik mereka yaitu Sir San-yu. Setelah selesai, Tae-hoon mulai melatih kopilot barunya, di mana itu adalah penerbangan pertama bagi So-kyun. Sehingga So-kyun pun pingsan ketika Tae-hoon mulai melakukan manuver berbahaya di udara. Di menara ATC, Mayor Lee yang pada dasarnya tidak menyukai Tae-hoon karena selalu membuat onar, menanyakan kepada Byung-gil alasan dia menerima Tae-hoon. Byung-gil mengatakan bahwa dia tidak bisa menyia-nyiakan potensi yang dimiliki oleh Tae-hoon. Sadar bahwa latihannya disaksikan oleh komandan dari menara ATC, Tae-hoon pun memberikan sedikit sambutan hangat. Akibat kelakuannya, Tae-hoon dihukum dan disuruh berlari menggunakan parasut. Saat ia menghindar agar tidak dilihat oleh Sir San-yu, parasut tersebut malah menariknya sehingga Tae-hoon meminta Yu untuk membantunya. Namun karena Sir San-yu merupakan wanita cuek tapi peduli, memilih untuk melanjutkan sepedanya tanpa menghiraukan Tae-hoon. Di sisi lain, Yoo-jin berkunjung ke rumah Dae-soo sambil membawa pizza untuk anaknya karena Dae-soo merupakan seorang duda beranak satu. Melihat rumah Dae-soo yang berantakan, dengan sigap Yoo-jin membantunya membereskan rumah yang sudah seperti kapal pecah. Setelah selesai, Yoo-jin mengambil foto bersama layaknya keluarga cemara yang bahagia.
Setelah itu, Taehoon dan Eugene berlatih melawan Mayor Lee, di mana latihan tersebut menggambarkan bagaimana mereka akan melakukan pertempuran udara nantinya dengan musuh. Sambil disaksikan oleh Byung-gil, Taehoon berhasil mengelabui Lee dengan bersembunyi di balik awan. Lalu Taehoon menukik tajam ke bawah sambil mengarahkan pesawatnya ke arah Lee dan menyuruh Eugene untuk segera menembak. Namun, Eugene yang panik dengan aksi ekstrim tersebut tidak sempat menembak sehingga mereka harus kalah setelah Lee berhasil menembak mereka dari belakang. Akibat kekalahan itu, Taehoon menghampiri Sir Sanyu untuk menanyakan perihal pesawat yang ia gunakan. Dan lagi-lagi, Sir Sanyu meninggalkan Taehoon begitu saja tanpa menjawab pertanyaannya. Kemudian Taehoon menemui Dongpil untuk meminta bantuan supaya dia membujuk Sir Sanyu untuk memeriksa pesawatnya. Dengan bermodal sebotol Chivas, akhirnya Dongpil pun mau membantu Taehoon untuk membujuk Sir Sanyu. Saat para pilot terbaik itu sedang jalan-jalan sore ke perbatasan antara Korsel dan Korut, tiba-tiba mereka melihat pesawat musuh yaitu Korea Utara sedang mengarah ke mereka. Lalu pesawat tersebut pergi setelah mempermainkan Mayor Lee. Setelah kembali ke pangkalan, kopilot Lee yaitu Kapten Jo mencoba untuk merayu Sir Sanyu dengan mengatakan bahwa pesawat yang ia gunakan mengalami masalah miring ke kiri. Karena telah memeriksanya beberapa kali, Sir Sanyu membantah bahwa itu tidak mungkin terjadi. Sehingga ketika Jo marah, Taehoon datang untuk memberitahukan bahwa Mayor Lee sedang mencari Kapten Jo. Kemudian Taehoon kembali memohon kepada Sir Sanyu agar dia mau memperbaiki pesawatnya karena ia ingin memenangkan kompetisi Hawk yang akan datang sekaligus mengalahkan Mayor Lee. Sebelum membantunya, Sir Sanyu menyuruh Taehoon menerbangkan jet yang digunakan Jo sebelumnya untuk membuktikan apakah benar jet tersebut miring ke kiri. Setelah Taehoon menerbangkan jet tersebut, malam harinya dia menemui Sir Sanyu dan memberitahu bahwa pesawat itu tidak bermasalah sedikit pun. Lalu mereka berdua pun membuat kesepakatan di mana jika Taehoon kalah dalam kompetisi Hawk yang akan datang, maka Sir Sanyu akan menamparnya. Tapi jika Taehoon menang, maka Sir Sanyu harus bersedia kencan dengan Taehoon. Saat Sir Sanyu sedang tinggi, Dongpil pun datang yang kemudian menyuruh Taehoon membawanya ke dalam. Di sana, Dongpil menceritakan kepada Taehoon bahwasanya Sir Sanyu merupakan lulusan Akademi Militer AU. Lalu Sir Sanyu memutuskan berhenti menjadi pilot setelah gendang telinganya pecah. Tapi dia tidak bisa meninggalkan dunia penerbangan, maka dari itu sekarang Sir Sanyu memilih menjadi mekanik. Sebelum kompetisi dimulai, Komandan Byung-gil memberikan sedikit arahan sekaligus dia akan mengabulkan satu permintaan bagi mereka yang berhasil memenangkan kompetisi itu. Saat kompetisi menembak dimulai, Mayor Lee dengan tembakan yang sempurna langsung memimpin di puncak klasemen. Kemudian Taehoon yang merupakan spesialis terbang rendah memilih untuk menembak target saat detik-detik akhir karena poinnya lebih tinggi. Singkat cerita, Mayor Lee menjenguk rekan sekaligus kopilotnya yang sedang berbaring di rumah sakit akibat insiden sebelumnya, di mana saat itu pesawat mereka tertembak, namun Lee masih berusaha untuk menyelamatkan pesawat tersebut sehingga ketika mereka melontarkan diri, pesawat itu meledak yang membuat rekannya mengalami cedera yang serius. Di sisi lain, Taehoon meminjam mobil Daisu yang belum lunas untuk pergi kencan dengan Sir Sanyu. Namun ternyata itu bukanlah kencan seperti banyak orang karena akhirnya Sir Sanyu mengajak Taehoon kencan dengan pesawat layang miliknya. Kemudian Sir Sanyu mengajarkan Taehoon menerbangkan pesawat layang tersebut. Ketika mereka yang sudah terlalu jauh terbang mengalami sedikit masalah karena cuaca sangat tidak bersahabat, sehingga Sir Sanyu memutuskan untuk mendarat di sebuah pantai yang cukup jauh dari keramaian.
Dan karena sudah larut, mereka berdua akhirnya menginap di tengah hutan tersebut. Di malam yang sama, saat Daesu kencan dengan Eugene, Daesu memberitahu bahwa ia akan segera mengundurkan diri karena sekarang dia melamar Eugene untuk menjadi istrinya. Eugene yang juga memiliki perasaan terhadap Daesu pun tak kuasa menahan haru. Keesokan harinya di pangkalan lagi-lagi Joe menemui Sersan Yu karena dia tidak memperbaiki masalah pesawat tersebut. Sersan Yu mengatakan bahwa komandan mereka baru saja selesai terbang dengan pesawat, bahkan tidak bermasalah sedikit pun. Di pangkalan udara Wonsan, Korea Utara, terlihat salah satu jenderal mereka akan pergi menggunakan sebuah helikopter militer. Baru saja mengudara, helikopter tersebut langsung ditembak menggunakan RPG yang membuat helikopter itu meledak di udara. Setelah itu, seorang jenderal mereka bernama Yung Sul yang merupakan dalang di balik semua ini langsung mengkudeta negaranya sendiri. Kemudian, mereka menghabisi semua tentara yang ada di pangkalan itu yang tidak berpihak dengannya. Sementara di pangkalan udara Korea Selatan, mereka mendapati bahwa sebuah pesawat Korea Utara masuk ke dalam wilayah mereka. Lalu pilot pesawat itu meminta izin menyeberang ke wilayah mereka karena pesawatnya sudah tertembak. Kemudian dengan cepat mereka langsung mengirim 2 pesawat untuk mengarahkan pesawat musuh tersebut. Namun ternyata mereka menemukan bahwa masih ada pesawat musuh lainnya yang melewati perbatasan sehingga mereka mengirim tambahan bantuan. Setelah mendekati pesawat itu, Tae-hun diminta untuk mengikuti sekaligus mengawasi setiap pergerakannya. Sadar bahwa dia sedang diikuti, pilot pesawat itu pun meminta izin kepada Yung Sul untuk menembak. Dan ternyata dia tidak menembak Tae-hun, melainkan menembak pesawat mereka yang sedang diarahkan oleh pesawat Korsel. Lalu pria itu pun kembali melepaskan tembakan yang membuat salah satu sayap pesawat Tae-hun pun rusak. Tae-hun yang sudah tidak tahan meminta izin untuk melakukan perlawanan dan menembak kembali pesawat musuh tersebut. Namun dia tidak diberi izin karena takut akan menewaskan warga sipil. Kemudian pesawat musuh itu mengarah ke kota dan menembakkan roketnya yang membuat kerusakan cukup serius. Saat salah satu pesawat mereka terancam, mereka kembali meminta izin untuk menembak pesawat musuh. Namun lagi-lagi mereka tidak diizinkan untuk melepaskan tembakan. Sehingga hal yang ditakutkan pun terjadi di mana musuh berhasil menembak pesawat Daesu hingga rusak parah. Karena pesawat itu berpotensi jatuh, Seok-hyun langsung melontarkan diri sementara Daesu memilih untuk mengarahkan pesawat itu agar tidak menewaskan warga sipil. Namun sayang, Daesu tidak sempat melontarkan diri saat pesawat itu jatuh di daerah perbukitan. Untuk terakhir kalinya, Mayor Lee meminta izin menembak, tapi lagi-lagi dia tidak diberi izin karena musuh telah melewati perbatasan. Tae-hun meluapkan kemarahannya kepada Mayor Lee karena dia tidak menembak yang padahal dia sudah mendapatkan kesempatan melepaskan tembakan. Tae-hun juga menyalahkan Lee atas tewasnya Daesu dalam peristiwa tersebut. Saat mengosongkan loker milik Daesu, Eugene menemukan foto mereka sekaligus dengan cincin yang sudah Daesu belikan untuknya. Ketika upacara pemakaman Daesu dilangsungkan, terlihat Lee yang tidak sanggup menghadirinya hanya berdiam diri sambil melihat foto saat bersama Daesu. Sementara Eugene tak mampu menahan tangis karena belum juga menikah, dia sudah ditinggal oleh calon suaminya. Setelah peristiwa kudeta itu tersebar di media, diadakanlah pertemuan di markas gabungan pasukan komando Korea dan Amerika Serikat. Mereka mendapatkan bahwa sebuah rudal balistik antar benua di Wonsan telah diaktifkan yang berkemungkinan targetnya Amerika Serikat. Pihak Amerika mengatakan jika itu benar-benar terjadi, maka mereka akan segera mengirimkan pesawat siluman mereka untuk menghancurkan pangkalan Wonsan.
Sementara Sokyun yang melontarkan diri mendarat di daerah Korea Utara yang kemudian mengirimkan koordinat lokasinya untuk proses penjemputan. Namun ternyata sinyal tersebut diketahui oleh militer Korut sehingga mereka langsung mencarinya. Sebelum menjalankan misi penyelamatan terhadap Sokyun, Komandan Byong-gil meminta izin kepada pihak Amerika agar operasi tersebut diizinkan. Perdana Menteri menambahkan bahwa mereka juga harus menyerang fasilitas nuklir Wonsan karena jika nuklir itu mendarat di negara mereka, maka akan terjadi perang lagi. Namun, Amerika tidak memberikan izin kepada mereka untuk menjalankan operasi tersebut. Di sisi lain, Tae-hun yang ngotot akan melakukan penyelamatan terhadap Sokyun dihalangi oleh para mekanik. Tak lama kemudian, Byong-gil datang lalu menyuruh anggotanya untuk menangkap Tae-hun dan mengurungnya untuk sementara waktu. Mayor Lee yang kali ini setuju dengan Tae-hun meminta kepada Komandan Byong-gil untuk memberi mereka perintah agar dapat membawa pulang rekan mereka. Kemudian, Byong-gil dan Lee mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan untuk misi penyelamatan, di mana mereka akan mengirimkan satu kompi pasukan untuk mengalihkan perhatian sekaligus mengirim 2 pesawat tempur beserta pilot terbaik mereka yaitu Lee dan Tae-hun. Singkat cerita, saat Tae-hun memeriksa pesawat canggih yang akan ia gunakan, tiba-tiba Sersan Yu datang dengan wajah sedih, di mana Sersan Yu meminta Tae-hun untuk kembali dalam keadaan selamat. Sebelum berangkat, Byong-gil menjelaskan tugas Mayor Lee yang akan menyerang musuh, sementara Kapten Tae-hun akan menghancurkan tempat nuklir yang akan diluncurkan tersebut. Mengetahui mereka menjalankan misi penyelamatan itu, pihak Amerika pun memerintahkan mereka semua untuk membatalkan misi karena tidak diberi izin. Namun mereka tidak menghiraukannya dan malah memutus komunikasi. Setelah tiba di daerah musuh, Yujin pun menembakkan rudal untuk melumpuhkan landasan udara Wonsan. Sementara Sokyun masih berusaha menghindari kejaran militer Korut yang berhasil menemukan keberadaannya. Dan ketika Sokyun tertembak, di saat yang tepat tim penyelamat pun datang. Setelah berhasil membawa Sokyun menuju helikopter, mereka semua pun pergi dari daerah musuh tersebut tanpa melanjutkan perperangan untuk menghabisi semua musuh. Di sisi lain, Tae-hun dan Lee kedatangan tamu yaitu pesawat Korut yang sebelumnya membuat onar di wilayah mereka. Kemudian, Lee menyuruh Tae-hun pergi untuk menghancurkan tempat nuklir Korut yang akan diluncurkan, sementara dia akan menghadapi pesawat tersebut. Dari awal, pesawat itu langsung menembak pesawat Lee, namun ia berhasil menghindar hingga ketika keadaan berbalik, Lee berhasil membalaskan serangan. Dan ketika target terkunci, Yujin pun menembakkan rudalnya yang membuat pesawat tersebut hancur di udara. Sementara Tae-hun dihujani rudal dari pangkalan Wonsan yang terus menyerangnya, namun Tae-hun berhasil menghindar. Di saat yang sama, Sung-yul mengaktifkan rudal balistiknya sehingga Tae-hun pun harus menghancurkan rudal itu sebelum meluncur. Karena satu rudal masih mengejar dari belakang, Tae-hun pun melakukan manuver seperti biasa yaitu Zero Knot sambil menembakkan rudalnya ke arah rudal balistik Korut yang akan meluncur. Misi belum selesai karena setelah Tae-hun kembali menghidupkan mesin pesawatnya, rudal yang tadi kembali mengejar Tae-hun. Dan akhirnya rudal itu mengenai bagian belakang pesawat Tae-hun yang membuat pesawat itu jatuh ke laut sebelum Tae-hun melontarkan diri. Untuk memastikan keadaan Tae-hun, Komandan Byong-gil pun langsung mengirimkan tim SAR ke lokasi jatuhnya pesawat tersebut. Hingga tak lama kemudian, pahlawan mereka pun berhasil dibawa pulang dalam keadaan selamat.
Kapten Joe yang sebelumnya bermusuhan dengan Tae-hoon, kini ia merasa bangga dengan perjuangannya. Sementara Mayor Lee juga telah berdamai dengan Tae-hoon dan berterima kasih karena telah kembali dalam keadaan hidup. Karena jika tidak, itu akan jadi yang ketiga kalinya Mayor Lee kehilangan anggota regunya dalam peperangan. Beberapa hari kemudian, Tae-hoon menemui Komandan Byung-gil untuk mengambil hadiah yang dijanjikan sebelumnya karena Tae-hoon berhasil menjuarai kompetisi Hawk, di mana Tae-hoon meminta Byung-gil untuk mengizinkannya kencan dengan Sersan Yu. Namun ini bukanlah kencan seperti banyak orang yang biasa ke kafe, ke tempat wisata, ke semak-semak atau yang lainnya, karena Tae-hoon akan kencan menggunakan pesawat tempur. Saat kencan itu berlangsung, Tae-hoon kembali memamerkan manuver berbahayanya, hingga tak lama kemudian Mayor Lee dan Kapten Joe yang mengikutinya mengatakan bahwa Tae-hoon tidak diperbolehkan melakukan manuver berbahaya karena penumpangnya warga sipil. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu, saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.